Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian di rumah dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini Ibu akan membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia tema 4, yaitu globalisasi. Ya, di sini kita berbicara tentang teks eksplanasi. Kemarin kalian sudah memahami itu apa teks eksplanasi, tetapi di sini Ibu akan lebih menjelaskan lagi apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa lain sesudahnya. Teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, sehingga jenis teks ini bukanlah sebuah fiksi atau karangan belaka. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Fakta informasi yang melekat pada jenis teks eksplanasi ini sangat ilmiah atau sejalan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Berikut beberapa contoh-contoh dari teks eksplanasi. Yang pertama, contoh dari fenomena berupa bencana alam, yaitu seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, kemiskinan, sampah, pengamen jalanan, dan lain sebagainya. Contoh dari fenomena budaya seperti perubahan budaya, wayang, lunturnya budaya Indonesia, seni tari tradisional, batik, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh teks eksplanasi pada pendidikan seperti proses terjadinya hujan, proses pembuatan pembangkit listrik tenaga air atau uap atau surya, proses terjadinya petir, proses terjadinya gerhana, proses terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Struktur teks eksplanasi. Pada struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka. Bagian pembuka ini berisi pernyataan umum penulis mengenai topik yang diangkat, yakni menjabarkan tentang tempat kejadian dan proses terjadinya suatu peristiwa. Bagian kedua yaitu bagian isi. Berisikan tentang urutan sebab akibat, penjelasan dari topik yang diangkat secara detail dan disajikan bertahap dari awal hingga akhir. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup ini berisikan interpretasi atau simpulan dari seluruh teks. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi sama seperti teks-teks pada umumnya. Akan tetapi, pada teks eksplanasi lebih berfokus pada penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Sebagai jenis teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan kata-kata lugas dan denotatif atau menggunakan makna yang sebenarnya. Yang kedua, hal yang membedakan teks eksplanasi dengan teks pada umumnya adalah di dalam teks eksplanasi tidak ditemukan kalimat perintah ataupun kata kerja perintah. Kalimat-kalimat di dalam teks eksplanasi umumnya berupa pernyataan atau menegaskan akan suatu hal. Langkah-langkah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi secara umum. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pola pengembangan hubungan sebab akibat, dan yang kedua, pola pengembangan proses. Penyusunan pola dalam mengembangkan teks eksplanasi dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menentukan topik yang menarik. Tentukanlah fenomena alam, sosial, ataupun budaya yang kalian inginkan.
Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi yang terdiri dari 3 bagian tadi. Yang pertama, bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Demikian materi pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4 subtema 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.